Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani Lady Katarina, CGP A8 dari SD Negeri 06 Perawang Barat, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Baiklah, saya akan menyampaikan tugas 1.1 A8 koneksi antar materi. Presentasi tentang simpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan memiliki arti menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup anak-anak, artinya hidup tumbuhnya anak-anak tidak tergantung pada kecakapan atau kehendak guru, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya masing-masing. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya mendidik anak harus sesuai dengan keadaan alam sekitarnya masing-masing. Antara anak-anak yang tinggal di daerah pegunungan, berbeda keadaan lingkungannya dengan anak-anak yang tinggal di daerah pantai. Kodrat zaman maksudnya mendidik anak-anak harus sesuai dengan zaman perkembangan zamannya. Jadi, anak-anak saat ini diharapkan mempunyai keterampilan abad 21, terutama di bidang perkembangan teknologi. Budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Pendidikan merupakan salah satu cara menanamkan budi pekerti melalui contoh dan tauladan. Pendidikan berpusat pada anak. Pendidikan harus bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk menuntut sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak, dengan cara memberi pelayanan atau memfasilitasi setiap anak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Guru hanya berperan sebagai fasilitator yang bertugas membimbing dan memotivasi. Asas Trikon. Yang pertama, kontinuitas. Pengembangan harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Yang kedua, konvergen, artinya mengembangkan yang dilakukan dapat diambil dari berbagai sumber yang ada di luar. Yang ketiga, konsentris. Pengembangan yang dilakukan harus sesuai dengan kepribadian bangsa kita sendiri. Pertanyaan pertama, apa yang dipercayai seorang murid? Tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Hal-hal yang saya yakini sebelum mempelajari modul ini adalah mengajar sama dengan mendidik. Guru sebagai pusat pembelajaran. Kegiatan pembelajaran sebaiknya dilakukan di dalam kelas agar lebih efektif dan efisien, memberikan tugas yang sama pada seluruh kelas. Pertanyaan kedua, apa yang merubah tentang murid dan pembelajaran atau perilaku anak setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, perubahan yang paling penting adalah menyadari bahwa pendidikan sebagai tuntunan, bukan tuntunan. Masing-masing anak mempunyai potensi dan kodratnya sendiri-sendiri. Yang ketiga, apa yang dapat segera diterapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merubah paradigma atau cara berpikir pendidik sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, menanamkan budi pekerti yang baik melalui contoh dan tauladan, menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara dalam kapasitas sebagai seorang pendidik. Demikianlah hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.